Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ya, kita mulai pembahasan bab 1 dari pelajaran biologi ya. Jadi kalau kemarin kan kimia kita belum masuk ke materi, baru perkenalan. Kalau biologi kita langsung masuk ke materi karena gurunya sama, jadi nggak perlu perkenalan lagi. Oke, jadi langsung aja kita masuk ke materi biologi ya. Biologi bab 1 itu judulnya ruang lingkup biologi. Jadi nanti ini belajarnya kita kalau biologi pakai slide kayak ini, kalau yang kimia kemungkinan besar cuman pakai yang kayak kemarin itu. Pakai Microsoft Whiteboard namanya. Tapi kalau biologi pakainya PPT karena biasanya kalau biologi ada gambar-gambar yang perlu ditampilkan. Tapi nanti akan saya fotoin juga bukunya ya. Bukunya saya foto, kemudian nanti jadi backgroundnya kayak saya jelasin bukunya gitu. Tapi kalau buku kayaknya cuma sekilas-sekilas karena sebagian besar udah dijelasin di PowerPoint. Oke, kita lanjut aja. Jadi di bab 1 itu subbabnya yang perlu kita pelajari itu adalah pertama ruang lingkup biologi dan hierarki biologi, kemudian ada metode ilmiah, kemudian ada susunan karya ilmiah dan keselamatan pada laboratorium ya. Salah. Oke. Nah, kemudian ada yang namanya objek biologi atau apa sih yang dipelajari di biologi. Nah, yang dipelajari di biologi itu ada yang jelas ya, makhluk hidup ya. Karena kalau kita ingat biologi ini kan berasal dari kata bionya ini berasal dari kata bios, kemudian logi ini berasal dari kata logos. Bios artinya ini adalah makhluk hidup. Nah, kalau logos ini artinya adalah ilmu, atau kalau secara istilah berarti artinya adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Jadi yang utama dipelajari adalah makhluk hidup dan yang hidup di sekarang ya. Kemudian sebenarnya biologi itu mencangkup juga mempelajari makhluk hidup yang sudah punah. Nah, kalau kalian ingat di SMP pernah belajar ini ya. Kalau makhluk hidup ini diklasifikasikan, itu namanya adalah ilmunya adalah taksonomi. Salah satu cabang ilmu biologi. Nanti kita belajar cabang-cabang ilmu biologi juga. Ini adalah mempelajari atau mengklasifikasikan makhluk hidup yang sekarang ya, yang masih ada. Kemudian ada juga klasifikasi yang melibatkan makhluk hidup yang sudah punah. Itu namanya adalah filogeni. Kemudian lingkungan dalam makhluk hidup ya, lingkungan tempat makhluk hidup tinggal juga dipelajari dalam biologi, atau biasanya lebih dikenal dengan istilah ekosistem. Meskipun ada ekosistem ini ada pengertiannya lagi secara istilah, cuman secara umum lingkungan dengan ekosistem itu bisa disamakan, bisa diartikan sama. Meskipun nanti berbeda antara arti lingkungan di biologi dengan arti lingkungan di kimia. Nah, sekarang kita akan belajar hierarki biologi. Kalau belum pernah dengar kata hierarki, biasanya pada asing dengan kata hierarki, ini artinya adalah tingkatan. Jadi objek biologi itu kan tadi makhluk hidup, tapi ternyata kalau kita meninjau makhluk hidup itu kita mau meninjau pada tingkat yang mana gitu ya.
ternyata makhluk hidupnya itu kalau dipelajari ada tingkatan-tingkatannya. Contoh misalkan kita di sini mempelajari tanaman ya. Tanaman. Kalau kita mempelajari tanaman, bagian daunnya kayak gini. Ini daunnya. Dan daun itu adalah organ ya. Dan organ nanti membentuk sistem organ. Itu artinya kita mempelajari tanaman pada tingkatan organ atau pada hierarki organ. Nah, organ ini ternyata kalau diteliti lagi itu terdiri atas, ini namanya adalah, bahasa Indonesia adalah jaringan, yaitu kumpulan sel yang sama fungsi dan bentuknya, dan kemudian berkumpul menjadi satu untuk melakukan suatu fungsi. Itu namanya jaringan ya, atau bahasa Inggrisnya tissus. Nah, jaringan itu tadi terdiri atas cek. Oke. Jadi sel adalah unit kehidupan terkecil. Jadi kalau daun ini juga bisa dikatakan hidup ya. Tisu atau jaringan juga bisa dikatakan hidup. Kemudian sel ini juga bisa dikatakan hidup. Tapi sel ini adalah yang paling kecil ya, unit kehidupan terkecil. Itu artinya hierarki di bawah sel itu tidak bisa kita sebut sebagai zat atau makhluk yang hidup ya. Contohnya misalkan di sini ini mitokondria kalau nggak salah, atau yang lain dari ribosom misalkan. Ribosom ini kan tingkatannya atau hierarkinya lebih rendah lagi dibanding sel. Ini tidak bisa kita katakan makhluk hidup. Kenapa? Karena yang sel ini adalah unit kehidupan terkecil, berarti di bawahnya itu sudah tidak dikatakan hidup, tidak hidup. Kalau organel saja tidak hidup, apalagi hierarki di bawahnya lagi, yaitu molekul atau di penyusunnya molekul atom ya. Ini sudah tidak dikatakan hidup. Nah, kalau sel kan contohnya udah pada tahu lah ya, banyak ya. Sel syaraf misalkan, ini kan juga salah satu jenis sel juga. Kemudian kalau organel, ini contohnya mitokondria, ribosom, kemudian ada kloroplas, dan lain-lain, itu masuknya ke organel. Kemudian ada juga yang masuknya ke molekul, contohnya DNA, lemak, kemudian protein, enzim. Ini adalah objek-objek yang dipelajari dalam biologi yang tingkatannya berada pada tingkatan molekul. Oke. Nah, itu kalau dari organ kita turun ke bawah ya. Organnya di sini contohnya adalah daun. Bisa juga selain hierarkinya kita turunkan ke bawah, bisa juga kita hierarkinya naikkan ke atas. Di atasnya daun atau di atasnya organ, itu ada sistem organ, kemudian di atasnya lagi ada, nah kalau di sini dicontohkan pohonnya sendiri ya. Pohonnya sendiri ini namanya atau hierarkinya adalah individu. Jadi satu kesatuan makhluk hidup ya, utuh. Kemudian di atasnya individu ini ada yang namanya populasi, kumpulan dari individu-individu yang berada pada suatu tempat yang sama dan spesiesnya sama, kemudian waktunya juga sama. Jadi spesiesnya sama,
tempatnya sama, setempat, kemudian waktunya juga sama. Nah, kemudian ada syarat satu lagi, bisa dikatakan populasi kalau mereka mampu melangsungkan generasi selanjutnya ya, melangsungkan ke generasi selanjutnya. Jadi misalkan ada seseorang gitu ya, misalkan dia memelihara sapi di suatu pulau, dan ternyata sapinya itu semuanya jantan semua. Ini tidak bisa dikatakan sebagai populasi. Kenapa? Karena kalau jantan semua tidak bisa mereka melanjutkan ke generasi yang selanjutnya. Dalam satu generasi kalau jantan semua ya bakalan mati semua ujung-ujungnya. Itu tidak bisa disebut sebagai populasi. Salah satu syarat dikatakan populasi adalah mampu melanjutkan ke generasi selanjutnya. Berarti kalau di sapi itu harus ada jantan betina, tapi tidak selamanya harus ada jantan betina. Misalkan bakteri itu, bakteri kan tidak ada istilah jantan betina di bakteri. Berarti bakteri selama terbentuk kumpulannya ya bisa dikatakan populasi, karena hampir pasti bisa melanjutkan ke generasi selanjutnya. Kemudian di atasnya populasi itu ada yang namanya komunitas. Nah, kalau populasi itu tadi spesiesnya cuma ada satu jenis, kalau komunitas ini sudah ada lebih dari satu jenis komunitas. Itu namanya komunitas. Nah, kemudian ada yang mungkin rada ketukar-tukar sama komunitas, itu namanya ekosistem. Kenapa kadang ini suka ketukar-tukar sama komunitas? Karena ini juga spesiesnya lebih dari satu. Kemudian apa bedanya dengan komunitas? Kalau di ekosistem itu, kalau di komunitas itu kan hanya ada lebih dari satu spesies, kemudian yang ditinjau ini hanyalah makhluk hidupnya. Kalau di ekosistem yang ditinjau itu tidak hanya makhluk hidupnya, tapi lingkungan juga ikut ditinjau. Dan di lingkungan ini ada yang komponen abiotik. Jangan kalau makhluk hidupnya itu kan tadi namanya komponen adalah biotik, komponen yang hidup. Kalau abiotik ini komponen yang tidak hidup. Dan ciri-cirinya ekosistem adalah terjadi dua hal yang penting, yaitu aliran energi, kemudian ada siklus materi. Jadi kalau energi itu mengalir, tapi kalau materi itu siklus. Jadi misalkan apa ya? Misalkan salah satu contoh materi kan misalkan CO2. Kalau CO2 itu kan berarti misalkan dari ini ya, manusia mengeluarkan CO2. Ya, ada manusia misalkan mengeluarkan CO2. Kemudian CO2-nya ini dipakai lagi oleh tanaman gitu ya. Oleh tanaman untuk fotosintesis. Kemudian setelah difotosintesis ini bakalan jadi gula gitu ya. Kemudian gulanya ini dimakan lagi oleh manusia. Kemudian setelah dimakan dikeluarkan lagi dalam salah satunya dalam bentuk CO2. Setelah dimanfaatkan untuk proses respirasi di dalam tubuh, dikeluarkan lagi dalam bentuk CO2. Kemudian CO2-nya dimanfaatkan lagi oleh tanaman. Kemudian begitu seterusnya sehingga menjadi siklus. Maka di lingkungan itu terjadi yang namanya siklus materi. Materinya berputar-putar saja. Tapi kalau energi itu tidak berputar. Energi itu aliran ya. Jadi misalkan energi matahari, energi foton, sama tanaman dipakai untuk fotosintesis. Ini tidak ada caranya lagi untuk mengembalikan energi yang sudah dipakai untuk fotosintesis ini. Ini bukan matahari. Matahari
sinarnya dipakai untuk fotosintesis, berarti kan ada energi yang mengalir dari matahari ke bumi ya untuk proses fotosintesis. Tapi setelah proses fotosintesis itu sendiri tidak ada mekanisme untuk mengembalikan energi yang sudah dipakai di sini untuk dibalikin lagi ke matahari, itu nggak ada. Makanya ini namanya adalah aliran ya. Sedangkan kalau materi itu namanya siklus. Istilahnya siklus. Di energi aliran, di materi siklus. Oke. Itu ekosistem. Nah, ekosistem kalau di atasnya ekosistem, suatu ekosistem dalam skala yang besar itu namanya adalah, di sini tidak digambarkan ya, bioma. Ini adalah ekosistem dalam skala yang besar dan ditandai dengan perbedaan tanamannya atau vegetasi. Jadi apa bedanya tanaman dengan vegetasi? Kalau tanaman ya menunjukkan jenisnya aja ya, jenis makhluk hidupnya, jenis kingdomnya. Tapi kalau vegetasi selain menunjukkan dia adalah tanaman juga, merujuk ke tanaman juga, vegetasi itu merujuk ke tanaman pada ruang lingkup yang luas. Jadi berbeda antara vegetasi yang ada di gurun pasir dengan yang ada di tundra misalnya, atau dengan di savana. Kan ini jenis tanaman yang ada di situ berbeda-beda. Berarti dikatakan vegetasinya itu berbeda-beda. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan, tanyanya di WhatsApp aja. Ya, berarti di atasnya ekosistem ada bioma. Kemudian di atasnya bioma itu ada yang namanya biosfer. Ini bios kita udah tahu artinya adalah ini ya, kehidupan. Kemudian sphere ini artinya adalah bola. Berarti biosfer itu adalah lapisan kehidupan yang menyelimuti atau menyelubungi bumi, dan bumi kan bentuknya bulat, jadi dinamakan biosfer. Oke, kemudian kita masuk ke metode ilmiah. Ingat di sini ada kata-kata ilmiah atau bisa kita artikan logis gitu ya. Contoh metode ilmiah. Metode ilmiah ini diawali dengan observasi. Misalkan di sini ini kasusnya ada kasus senter ya, senter yang tidak bisa menyala lagi atau senternya mati. Nah, ini ditentukan dulu masalahnya ya. Masalahnya di sini kita punya senter yang mati. Berarti observasi, kemudian ditentukan masalahnya atau dibatasi masalahnya adalah masalah tentang senter yang mati. Nah, kemudian kita lanjut ke membuat pertanyaan ya. Senternya akan mati. Berarti pertanyaannya adalah misalkan kenapa senternya mati? Mengapa senternya mati? Nah, setelah membuat pertanyaan, kita membuat yang namanya hipotesis atau dugaan sementara. Dugaan sementara. Di sini dugaan sementaranya adalah baterainya mati misalkan. Kalau baterainya mati, berarti nanti diprediksinya adalah kalau baterainya diganti, maka senternya akan nyala lagi. Nah, kemudian berarti kita melakukan eksperimen ya. Eksperimen atau ini eksperimen berarti menguji hipotesis. Atau di sini mengetes prediksinya. Ini nama lainnya adalah eksperimen. Saya nyolok dulu. Soalnya dari tadi udah dinyalain.
Oke. Oke, kita lanjut lagi sampai di sini ya. Eksperimen itu berguna untuk menguji hipotesis. Nah, ternyata setelah eksperimennya dilakukan, berarti di sini baterainya diganti, ternyata senternya masih tidak menyala. Nah, kalau udah kayak gini berarti kita mengajukan hipotesis baru ya, atau hipotesis yang kedua. Nah, di sini hipotesis yang keduanya misalkan ini lampunya itu yang bermasalah, lampunya yang rusak. Berarti prediknya kalau lampunya yang diganti, maka masalahnya akan selesai, senternya bisa nyala lagi. Kemudian kita dilakukan eksperimen lagi. Sekarang eksperimennya berarti mengganti lampunya ya. Dan ternyata setelah lampunya diganti, senternya bisa menyala lagi. Berarti apa? Hipotesisnya terbukti ya. Atau hipotesis kalau sudah terbukti itu berubah menjadi hipotesis kalau terbukti ini menjadi tesis. Oke. Ya, nanti di pelajaran kimia ada juga ya, metode ilmiahnya, ada sampel yang lain ya, sampel contoh kayak gini yang lain. Ya kayaknya sekian dulu, karena kalau dilanjutin nanti ini satu bab bisa selesai ya. Biar beberapa kali pertemuan diselesaikan aja sampai di sini dulu. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya ada susunan metode ilmiah, kemudian cabang-cabang ilmu biologi, sama aspek keselamatan kerja pada laboratorium. Ya, sekian dari saya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.